Kita tidak pernah melihat pertarungan politik demokratis itu sebagai sebuah perang. Bahkan kita dipaksa untuk memperlakukan ini sebagai perang. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia dan juga calon presiden kami selalu mengatakan, dalam berpolitik demokrasi harus dilakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sebagai sebuah fiesta. Kita tidak pernah melihat ini sebagai perang. Entah itu namanya perang Badar atau perang Uhud. Suatu retorika yang kita sudah kenal betul bertahun-tahun dipakai. Seolah ini adalah perang antara partai Allah atau partai setan. Artinya tidak pernah kita melihat pertarungan demokrasi ini sebagai pertarungan antara kekuatan iblis melawan kekuatan malaikat. Tidak, ini pertarungan antara manusia yang waras. Kalau Bung Fahri mengatakan berseru tentang perlunya pertarungan narasi, kami dari dulu sebelum tim ini terbentuk menawarkan pertarungan narasi. Sebagai pribadi saya juga sering menulis di media cetak tentang narasi-narasi untuk Indonesia. Entah saya nggak pernah dapat jawaban dari Bung Fahri yang begitu mendambakan pertarungan narasi itu. Yang lebih sering saya dengar dari Bung Fahri dan teman-temannya Fadlizon dan teman saya juga mereka, teman-teman yang lain, tidak pernah menjadi counter narasi bagi pertarungan politik demokrasi ini. Kami tidak mengubah, kami tidak beranjak sesenti pun dari rel bahwa pertarungan demokrasi adalah harus pertarungan sukacita dan penuh kecerdasan. Masalahnya, kami dipaksa untuk berhenti sejenak saja kok. Kami tidak akan berhenti di stasiun busuk ini, yang berbau ini, beraroma busuk ini. Sebuah stasiun yang memaksa kami berhenti sedikit agak lama, karena ada yang jualan telur busuk di sana. Ada jualan ayam goreng yang mati sehari sebelumnya. Ya, suatu makanan panganan yang dipaksakan pada kami dan kami harus memprotes. Kalian sedang apa? Kenapa kalian menawarkan pada kami perjamuan dan makanan-makanan kadaluarsa? Retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama, dan sekarang menggunakan sentimen pada empati pada seorang emak-emak. Kami tidak senaif itu Bang Karni, Bung Fahri. Saya tidak sebodoh itu dan kami semua di tim kampanye nasional Jokowi tidak sebodoh itu. Kami pelajari. Apa yang terjadi setelah peristiwa Ahok, kami pelajari. Apa yang sebenarnya sudah dimainkan. Batang otak kita yang memunculkan rasa benci dan rasa takut pada yang berbeda, rasa jijik pada yang berbeda, itu sering dieksploitasi. Di era sekarang, bahkan berdusta sudah menggunakan data. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa itu mengakibatkan munculnya kampanye kebencian di negara-negara lain dalam kampanye. Saya sudah mendapatkan bagaimana dipetakan 32 negara yang mau pemilu. Ya. Bagaimana mesin-mesin teknologi bekerja untuk mengeksploitasi alam bawah sadar rakyat, citizens, warga negara yang memilih langsung pemimpinnya. Dan dengan ketimpangan pendidikan politik, orang bisa dieksploitasi sedemikian rupa. Untuk berempati pada siapapun dengan cara instan tanpa melakukan verifikasi. Kalau itu hanya rakyat biasa. Kalau sekedar yang berbohong itu adalah Rocky Gerung. Kalau sekedar yang berbohong itu adalah manusia biasa. Tentu tidak akan punya banyak dampaknya. Tapi hari ini, saya jadi ingat pernyataan Pak Prabowo. Jika tetanggamu kebakaran, rampoklah barang-barangnya. Ya. Dan kita melihat itu terjadi, tapi nyatanya kalian gagal secara adil bagi hasil rampokannya dan kami disuruh memaklumi bahwa sebagian dari kalian adalah korban dari perampok yang lain. Pada titik itu, persis pada titik itu, kewarasan saya diuji. Kewarasan publik diuji. Hati nurani, etika publik diuji. Apakah kita akan membiarkan ini terus-menerus? Padahal ini bukan kali pertama dan jika tidak ketahuan kami khawatir ini tidak menjadi kali yang terakhir. Masalahnya adalah ini bukan kali pertama tapi terancam untuk tidak yang terakhir kalinya. Dan kita semua harus belajar.
hukum, berdiri tegak untuk mengatakan enough is enough. Cukuplah, cukup. Saya kutip kata Bung Fahri, tapi kali ini berlaku untuk Anda demi kewarasan kita semua. Itu saja. Terima kasih.